Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa dong ya. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Ayo adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpul kami bersama Tuhan. Walaupun kami hanya melalui online, tapi kami yakin dan percaya kalau Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan yang berkati kami supaya setiap penyembahan dan pujian yang kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ke dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, sekarang siapa yang siap memuji Tuhan angkat tangan? Oke, yuk yang siap memuji Tuhan, ayo kita bangkit berdiri. Kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi dari awal, oke? Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi lebih semangat ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Beri kemuliaan buat Tuhan, tepuk tangan. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyiin satu lagu dengan sungguh-sungguh ya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya, saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dari awal lagi ya.
keselamatan-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami selama kami memuji dan menyembah nama Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati kami juga supaya kami bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan dan bisa melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan untuk kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, gimana waktu memuji menyembah Tuhan? Adik-adik diberkati? Pasti diberkati ya. Nah, sekarang kita mau siap-siap ya dengerin firman Tuhan. Kita mau lihat nih, gambar apa ya ini? Kita lihat dulu. Nah, pernah nggak sih kita, mama papa atau siapapun ya yang nonton YouTube ini, pernah ngerasain nggak naik kapal pesiar semegah ini? Ada yang pernah? Kapalnya besar banget ya, mewah ini kapalnya. Ada yang pernah nggak kayak ngerasain naik kapal pesiar? Kaseren belum pernah, mimpi kaseren belum pernah. Nanti mungkin pada waktunya. Iya. Nah, tapi kapal pesiar ini ada ceritanya adik-adik. Kaseren mau buka ya. Maaf nih, kaseren buka HP sebentar ya. Ini ada ceritanya nih. Jadi kapal ini adalah kapal Titanic. Pernah dengar adik-adik kapal Titanic? Ya, ini pertama berlayar tanggal 15 April tahun 1912. Nah, kapal ini sempat dicap sebagai kapal yang sombong. Karena apa? Karena pembuatnya yaitu Thomas Andrew mengklaim bahwa kapal ini tidak akan tenggelam. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Wah, sombong ya yang bikin kapal Titanic ini, kapal pesiar ini. Dia bilang Tuhan aja gak bisa tenggelamin. Tapi ternyata apa yang terjadi adik-adik? Kita bisa lihat gambarnya. Teret, kapalnya tenggelam. Berarti kesombongan Thomas Andrew itu nggak ada gunanya. Tidak bisa melawan kuasa Tuhan. Karena apa? Kata Thomas Andrew, kapalnya tidak akan tenggelam. Tetapi Tuhan bicara lain. Kapalnya tenggelam. Ya, kapalnya hanya nabrak apa? Gunung es. Dia tenggelam. Nah, kita mau dengerin nih cerita firman Tuhan ya yang sekarang. Kita mau lihat di Kejadian 10. Oke. Ada nih cerita Alkitab di Kejadian 10 ini tentang seseorang. Ya, seseorang ini adalah bukan seseorang yang taat atau saleh atau takut terhadap Tuhan. Siapa ya dia ya? Nih, orang ini adalah Dedet. Kita mau buka di Kejadian 10. Sebentar ya, kasih simpen dulu HP-nya. Kejadian 10 ayat 6 sampai 12. Ya. Ini adalah daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Nah, tapi Kak Sharon gak akan bahas semuanya. Kak Sharon mau bahas tentang satu orang aja. Ya, namanya Nimrod. Ya, siapa sih si Nimrod teh? Gitu. Nimrod adalah keturunan dari Nuh. Jadi kalau misalnya dilihat, adik-adik tahu kan Nabi Nuh ya? Nabi Nuh punya anak namanya Sem, Ham, dan Yafet. Ham itu anaknya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh punya anak namanya Ham. Ham punya anak namanya Kus. Dan Kus juga punya anak, beberapa anak. Dan salah satunya adalah Nimrod. Gitu, oke?
Jadi ini kalau misalnya Kak Sharon lihat kayak apa ya? Kayak cicitnya Nabi Nuh. Nah, berbeda dengan Nabi Nuh, ya Bapak Nuh ini, Nabi Nuh ini adalah orang yang taat, orang yang takut akan Tuhan. Tetapi Nimrod ini dia bukan seseorang yang takut akan Tuhan, bukan seseorang yang taat akan Tuhan. Ya, Nimrod adalah seorang pemburu yang gagah perkasa. Kita mau lihat di Kejadian 10 ayat 8 sampai 12. Kak Sharon baca ya adik-adik ya. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan seorang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad. Semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth, Rehoboth, Kalah, dan Resen. Di antara Niniwe dan Kalah, itulah kota besar itu. Nah, jadi banyak sekali ya yang didirikan sama Nimrod. Ya, kota besar adik-adik. Kita mau lihat ya, apa sih? Kok Kak Sharon apa ya tadi bilangnya ada kapal yang mendirikan kapal terus sombong. Akhirnya kapalnya tenggelam. Nah, sekarang Kak Sharon bicara apa sih? Apa sih yang dibikin sama Nimrod? Kita mau baca lagi di Kejadian 11. Yuk, baca sama-sama. Kita mau buka adik-adik. Buka kitabnya di Kejadian 11. Ya, di Kejadian 11 ini bicara tentang Menara Babel. Ya, jadi waktu itu semua bahasanya sama. Ingat ya, kejadian Nabi Nuh apa? Datang air bah, akhirnya semua manusia itu tidak ada yang selamat kecuali yang ada di dalam bahtera. Dan keturunan Nabi Nuh lah itu yang ada. Makanya kenapa bahasanya satu, ya sama bahasanya. Nah, Kak Sharon baca ya adik-adik, Menara Babel, Kejadian 11. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakar baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka menjadi batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksanakan. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi dari firman Tuhan ini kita melihat adik-adik, ada kata-kata yang sombong keluar. Kita lihat ya, nih.
Sebentar Kak Sharon tadi. Nah, marilah. Nah, di ayat yang keempat, ya, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Wah, coba. Awalnya waktu mendirikan menara itu baik-baik saja. Tapi di sini lihat ya, baiklah kita turun dan mengacau balaukan. Di sini kitanya huruf besar ya adik-adik. Jadi di sini adalah Tuhan. Sama seperti di Kejadian 1 juga ada, kalau adik-adik baca ya, kita. Ya, ini adalah Allah. Allah turun mengacau balaukan karena melihat ada kesombongan. Jadi waktu awalnya dibikin nih bagus awalnya. Tapi katanya, oh kita mau bikin nih menaranya sampai ke langit. Apa yang terjadi? Dikacaukannya lah bahasa. Jadi yang di atas ini, I need water, misalnya kayak gitu kan. Terus yang di bawah teh, oh si eta teh meureun hayang batu. Lalu, itu hayang batu. Ngomong ke bawahnya lagi, yang di bawahnya, oh yang di atas mau kayu, di bawahnya kayu. Ini kayunya. Terus kata yang lainnya, sanes kayu, hoyongna batu. Dikasih, semakin kacau balau. Akhirnya menaranya jadi nggak adik-adik. Nggak jadi ya, itu contoh ya kasernya. Tadi kasernya pakai bahasa Sunda sama bahasa Indonesia, masih sedikit bahasa Inggris. Itu baru 3 bahasa. Bagaimana Tuhan bilang dikacau balaukan sehingga mereka tersebar ke seluruh penjuru bumi. Ya, ini kesombongannya. Tuhan mau nggak sih kita sombong? Apa sih sombong itu? Sombong itu apa ya? Sombong itu adalah orang yang membanggakan dirinya sendiri. Wah, ini mah semuanya gara-gara aku. Kalau nggak ada aku mah semuanya gagal. Wah, ini mah gampang. Aku ngerjain semuanya. Tahu nggak? Itu ya, itu aku yang kerjain. Sombong itu. Beda dengan yang kayak gini. Aku bisa, aku pasti bisa. Dikerjain. Tapi dengan yang ini mah gara-gara aku. Ini mah semuanya gara-gara aku. Itu sombong. Jadi dia bangga sama dirinya sendiri. Ya. Apalagi yang sikap sombong yang seperti apa sih? Merasa dirinya paling pinter, merasa dirinya paling apa? Paling baik, paling kaya, paling apa lagi? Paling dibutuhkan, mungkin ya. Ternyata itu sombong ya. Oh iya ya. Kasihan jadi belajar juga ya. Ternyata yang sombong itu Tuhan nggak suka. Ya, Allah nggak suka tentang kesombongan, tetapi Allah suka dengan kerendahan hati. Kenapa sih Allah suka dengan kerendahan hati? Iya, karena semua itu, semua yang kita miliki, semua yang sedang terjadi itu semua karena izinnya Tuhan. Makanya di sini ya, sikap sombong ini membuat manusia memandang orang itu lebih rendah. Jadi kalau kita udah merasa nih, misalnya adik-adik kayak gini, dia emang gak bisa apa-apa, cemen. Nah itu berarti kita udah mulai sombong ya. Karena sombong itu membuat kita merendahkan orang lain. Ada yang sombong di sini? Ada? Nggak ada ya? Iya nggak ada ya. Kalau yang sombong ada, kita belajar untuk nggak sombong. Ya, kita mau belajar sama-sama untuk kita rendah hati. Terus semua yang kita miliki itu karena apa tadi Kak Sering bilang? Karena berkatnya Tuhan. Iya, kita pintar karena Tuhan. Kita menjadi orang yang baik karena ada Tuhan dalam hidup kita. Kita menjadi kaya karena berkat Tuhan juga turun atas hidup kita, atas pekerjaan kita. Ya, jadi itu nggak boleh disombongkan. Apa yang kita punya, kita nggak boleh sombong gitu. Ya, adik-adik. Ya, jadi Kak Sering mau ajak adik-adik nih. Teladan yang sangat rendah hati. Siapa dia ya? Tokoh Alkitab lagi. Dia sangat rendah hati dan patut kita teladani dari karakternya. Siapa dia? Tuhan Yesus. Yesus adalah pribadi yang rendah hati.
Kak Sheryl suka tadi baca ya, Filipi 2 ini nasihat supaya bersatu merendahkan diri seperti Kristus. Kak Sheryl mau ambil contohnya aja, judulnya merendahkan diri seperti Kristus. Tadi Kak Sheryl baca ulang-ulang Filipi 2. Oh ya. Kita nggak boleh sombong, tapi kita harus merendahkan diri. Kita harus memiliki hati yang rendah hati. Karena apa? Yesus aja sudah melakukan itu. Yesus adalah Raja. Dia adalah Tuhan. Kalau Yesus Tuhan, dia punya segalanya. Tetapi apa? Dia mau loh merendahkan dirinya ya. Dia mau menjadi manusia. Manusianya bukan lahir di rumah sakit adik-adik. Lahirnya di kandang domba. Ya. Tambah rendah. Merendahkan diri lagi nih Tuhan Yesus. Udah jadi manusia, lahir di kandang domba. Udah besarnya harus mati di kayu salib. Tambah rendah hati lagi Tuhan Yesus. Karena apa? Zaman dulu orang-orang yang mati di kayu salib itu adalah orang-orang yang berdosa. Tuhan enggak. Tuhan mati di kayu salib untuk kita semua. Tuhan tunjukkan loh, Tuhan Yesus tunjukkan. Dia sebagai Tuhan, jadi manusia. Ya, rendah hati lagi, dia mau mati di kayu salib. Ya, oleh karena itu kita lihat ya di Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi kalau kita adalah orang-orang yang rendah hati, adik-adik, mama papa, kakak-kakak, semua mau rendah hati, kita pasti akan ditinggikan sama Tuhan. Yuk, siapa mau belajar untuk enggak sombong? Kak Sheryl juga mau belajar terus untuk enggak mau sombong. Kak Sheryl mau juga seperti Tuhan Yesus yang rendah hati. Ada yang di sini yang mau rendah hati? Ya, ikuti teladan Yesus ya adik-adik. Kalau kita baca Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, mereka ada kelebihan, mereka ada kekurangan. Tetapi kalau Tuhan Yesus, semuanya adalah kelebihan. Ya, yang dimiliki Tuhan Yesus, karakter-karakter yang dimiliki Tuhan Yesus adalah hal-hal yang perlu kita contohi. Ya, yuk kita mau baca lagi ayat hafalannya adik-adik. Kita mau baca di Matius 23 ayat 12. Matius 23 ayat 12 ya, Kak Sheryl baca. Matius 23 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Jadi barang siapa yang sombong, dia akan direndahkan. Tapi barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan sama Tuhan. Kita mau sama-sama belajar menjadi apa? Menjadi pribadi yang rendah hati. Mengikuti siapa? Mengikuti teladan Yesus. Ya adik-adik, yuk sama-sama kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari berbagai cerita. Kami mau hidup untuk rendah hati, kami tidak mau sombong Tuhan. Kami mau mengikuti teladan Tuhan karena Engkau adalah rendah hati. Kami mau belajar untuk terus rendah hati. Ampuni kami Tuhan ketika kami sombong. Ampuni kami Tuhan ketika kami terlalu membanggakan diri sendiri. Saat ini kami mau belajar memperbaiki hari demi hari dengan kerendahan hati. Dan Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk apa yang kami miliki. Terima kasih Tuhan untuk semua talenta yang kami miliki. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang kami miliki. Terima kasih Tuhan untuk semua teman-teman yang kami miliki, untuk keluarga yang kami miliki. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu semua karena Tuhan, itu semua karena pemberian Tuhan. Dan apa yang harus kami lakukan, kami harus mengucap syukur dan selalu merendahkan hati. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Biarlah terus bertumbuh, berbuah dan berbuah, sehingga kami terus menjadi berkat buat orang-orang sekeliling kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.